Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sultan Arba'i. Saya dari jurusan Sistem Informasi Reguler 5A dari Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja pada kasus universitas. Nah, jadi kali ini saya bakal menjelaskan rangkuman seluruh tugas-tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada latar belakang dari sistem proyek yang dibuat. Nah, sistem informasi ini dibutuhkan bagi sebuah universitas guna membantu dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan. Di antaranya, sistem informasi dibutuhkan tadi adalah sistem informasi lowongan kerja. Nah, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pesat teknologi, setiap kerjaan dituntut harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan seiring banyaknya lulusan yang telah ada, maka menyebabkan tingkat persaingan mencari kerja yang sesuai dengan bidangnya sangatlah sulit. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuatlah suatu sistem yang dimana hasil dari kerjasama antara pihak universitas dengan pihak berbagai perusahaan yang hasilnya memberikan peluang kerja bagi mahasiswa, terutamanya bagi lulusan dari universitas tersebut. Kemudian ada tujuan dan sasaran dari proyek yang akan dibuat ini. Tujuan yang pertama dapat menyediakan dan memberikan informasi tentang lowongan kerja sehingga dapat membantu wisudawan atau wisudawati dalam mencari pekerjaan. Kemudian dapat membantu perusahaan yang bonafit ataupun yang sedang berkembang dalam mencari tenaga kerja yang bagus dan berkualitas tentunya. Kemudian dapat membantu dalam mengelola data alumni. Adapun sasaran yang dituju pada proyek ini adalah mahasiswa ataupun alumni, yang dimana mahasiswa ataupun alumni dapat dengan mudah mendapatkan info ataupun pekerjaan dari sistem yang akan dibuat ini. Kemudian ada perusahaan, yang dimana perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan baru yang berkompeten. Lalu ada lingkup kerja, ada lingkup kegiatan. Metode yang digunakan pada proyek sistem informasi lowongan kerja ini adalah RAD, atau yang bisa kita sebut dengan Rapid Application Development. Sehingga ada pun tahapannya sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data-data, kemudian menganalisis, dan dilanjutkan dengan analisis sistem berjalan. Lalu perancangan proses, kemudian perancangan database, perancangan input-output, perancangan desain antarmuka, pengkodean, dan pengujian. Berikut penjadwalan proyeknya. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data-data, yang dimana durasi pengumpulan data-data ini adalah 6 hari, yang dimulai dari 23 bulan 11 2020 dan selesai 28 bulan 11 2020. Di dalam proses mengumpulkan data-data ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, wawancara. Wawancara selama 3 hari, dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 25, kemudian dilanjutkan dengan observasi selama 3 hari, dari tanggal 26 sampai tanggal 28. Kemudian lanjut lagi ke studi literatur. Durasinya selama 1 hari, yang dimana dari tanggal 28 sampai 28. Lanjutnya adalah analisis. Analisis ini 8 hari durasinya, yang dimulai dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 9 bulan 12 2020. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan seperti analisis permasalahan, yang dimulai dari tanggal 30 sampai tanggal 2 bulan 12. Kemudian ada analisis kebutuhan, yang dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7 bulan 12. Kemudian ada rapat tim pengembang selama 2 hari, dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 9. Sebelumnya untuk hari libur itu tidak dihitung karena
dihitung adalah hari kerja. Kemudian ada proses tahapan analisis sistem berjalan, yang dimana di sini ada 4 hari durasinya selama tanggal 10 sampai tanggal 15 bulan 12 2020. Yang di tahapan ini ada analisis bagian penghimpunan selama 3 hari dan analisis bagian pendaya selama 3 hari dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada perancangan proses. Perancangan proses ini lumayan lama, membutuhkan durasi 15 hari yang dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 5 bulan 1 2021. Yang dimana di sini ada pembuatan use case selama 4 hari, ada pembuatan diagram activity selama 4 hari, pembuatan diagram sequence-nya selama 4 hari yang dilakukan secara berturut-turut. Kemudian ada juga diagram collaboration-nya selama 4 hari. Lalu tahapan berikutnya adalah perancangan database. Di tahapan ini kita akan merancang database selama 8 hari yang dimulai dari tanggal 6 bulan 1 2021 sampai tanggal 15 bulan 1 2021. Pada tahapan ini ada pembuatan diagram kelas selama 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan struktur tabelnya selama 3 hari, dan dilakukan pembuatan database-nya secara utuh selama 3 hari. Lalu tahapan perancangan input-output dilakukan selama durasi 4 hari yang dimulai dari tanggal 18 bulan 1 sampai tanggal 21 bulan 1 2021. Di tahapan ini ada merancang form selama 2 hari, dilanjutkan dengan merancang laporan selama 2 hari. Kemudian ada tahapan desain antarmuka. Kita akan membuat desain interface-nya di sini selama 17 hari, lumayan lama. Dimulai dari 22 bulan 1 sampai dengan 15 bulan 2 2021. Di tahapan ini kita akan mengklasifikasikan interface selama 5 hari, kemudian distrukturkan halaman interface-nya selama 5 hari, lalu didesain antarmukanya selama 5 hari, kemudian kita akan mendokumentasikan interface-nya selama 2 hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengkodean. Pengkodean ini kita akan melakukan pengkodingan. Pengkodingan selama 15 hari durasinya, yang dimulai dari tanggal 16 bulan 2 2021, kemudian sampai tanggal 8 bulan 3 2021. Pada tahapan ini kita akan menghimpun dokumentasi seluruh dari dokumentasi sebelumnya selama 22 hari. Kemudian kita akan menentukan bahasa pemrograman apa yang akan kita pakai dalam pengkodean ini. Kemudian kita akan melakukan pengkodingan selama 7 hari. Lalu setelah selesai kita akan mendokumentasikan kodingan kita selama 5 hari. Lalu kita akan melakukan pengujian. Setiap sistem yang telah dibuat harus melakukan pengujian. Jadi tahapan yang terakhir adalah pengujian. Selama 13 hari kita akan melakukan pengujian yang dimulai dari tanggal 9 bulan 3 2021 sampai 25 bulan 3 2021. Yang dimana di sini kita akan menentukan tester penguji kita selama 2 hari. Kemudian kita akan menguji dengan metode black box selama 7 hari. Lalu setelah selesai hasil pengujiannya, kita akan rekap seluruh dokumentasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis biaya manfaatnya. Di sini kita akan mencari pada tahun berapa proyek ini akan menghasilkan keuntungan. Di sini ada analisis payback period. Nah, di sini kita cari dahulu analisis payback periodnya. Di sini total sebelumnya ada rincian dana-dana yang kita pakai dan total biaya pengembangan, total biaya manfaat, dan prosesnya sudah ada di sini. Bisa dilihat total biayanya ada 21 juta seluruhnya. Kemudian ada operasinya 2 juta tahun pertama, 2.500.000 tahun kedua, 3 juta tahun ketiga. Dan ada total wujudnya. Kemudian ada total wujud tak berwujudnya ini. Kemudian ada total keseluruhan manfaatnya dan prosesnya. Oke. Sini ada
analisis payback periodnya, kita akan cari berapa tahun, pada tahun keberapa proyek ini akan menghasilkan keuntungan, atau kita dapat mengambil keuntungan pada tahun keberapa. Dengan cara kita inputkan terlebih dahulu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, yaitu 21 juta. Kemudian kita kurangkan dengan proses tahap pada tahun 1. Proses tahun 1 yaitu 4.600.000. Ini dikurangkan, hasilnya sisanya 16.400.000. Oke. Kemudian kita kurangkan lagi dengan proses tahun ke-2, 9.500.000. Jadi sisanya 6.900.000. Maka karena ini sudah mulai mengecil, jadi kita bagikan sisa tahun ke-1 dibagi sisa tahun ke-2 dibagi sisa tahun ke-1 dikali 1 tahun, jadinya 0,42 tahun. Yang dimana 0,42 tahun ini sehingga payback periode dapat dicapai pada tahun kedua. Jadi secara detailnya dapat kita ketahui bahwa payback periodenya itu adalah 2,42 tahun. Yang dimana sistem ini akan mencapai breakpoint pada 2,42 tahun yang akan datang. Jadi dapat kita ketahui bahwa sistem ini dapat menghasilkan keuntungan ataupun kita dapat mengambil keuntungannya pada tahun ketiga. Nah, jadi fix pada tahun ketiga kita akan dapat mengambil keuntungan dari sistem ini. Kemudian kita cari seberapa besar persentase yang dapat kita dapatkan dari keuntungan pada tahun ketiga. Oke. Dengan cara kita mencari nilai ROI-nya atau rate of investment, rate on investment. Dengan cara kita ambil biaya sistem tahun ke-0-nya, biaya pengadaan 21 juta, ditambahkan dengan perawatan sistem tahun kedua dan perawatan sistem tahun kedua, 1, kedua, dan ketiga. Kita tambahkan hasilnya total biaya menjadi 28.500.000. Nah, sedangkan total keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut, yaitu total manfaat. Seluruh total manfaat dari tahun ke-1 sampai ke ketiga kita tambahkan. Jadi hasilnya itu 38.200.000 rupiah. Kita masukkan ke rumus ROI, rate on investment, yang jadi total manfaat ini tadi kita kurangkan dengan total biaya, kemudian kita bagikan dengan total biaya, dikalikan 100%, jadi hasilnya 38,1%. Jadi pada tahun ketiga kita akan dapat mengambil keuntungan. Nah, keuntungannya itu sebesar 38,1% yang dapat kita ambil. Selanjutnya kita akan dapat menganalisa net present value-nya, NPV. Nah, di sini kita akan lebih jelas mengetahui seberapa besar nilai keuntungannya. Apabila diaplikasikan pada perusahaan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya tingkat bunga diskonto 15% per tahun. Maka NPV total biaya awalnya minus 21 juta ditambahkan dengan 4,6 juta, 9,5 juta. Kemudian kita jumlahkan dengan melakukan penjumlahan dengan rumus NPV berikut, dan didapatkanlah hasil NPV-nya sebesar NPV-nya adalah 703.624,56, dan keuntungannya itulah NPV ini pada tahun ketiga. Nah, sebelumnya tadi kita mengetahui 38,1%. Di sini kita lebih jelas lagi. Di sini kita tahu keuntungannya jika bunga diskontonya itu 15% pada tahun ketiga, kita akan mendapatkan penghasilan dari sistem ini
keuntungannya yaitu sebesar Rp703.624,56. Karena ini lebih besar dari 0, maka sistem ini kita anggap layak untuk dilaksanakan. Kemudian kita cari lagi metode tingkat pengembalian internal atau IRR-nya, yang dimana dari hasil sebelumnya kita dapat mengetahui pada bunga diskonto 15%, NPV-nya dapat Rp703.624,56. Nilainya itu positif. Kemudian kita cari yang bunga diskontonya adalah 20%. Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus NPV, kemudian dapat hasil. Hasilnya minus 1.310.185,1852 rupiah. 52. Nilainya NPV itu negatif. Jadi kita masukkan ke rumus IRR dengan gerakan diskontonya, bunga diskontonya 15%, yang dimasukkan ke rumusnya dan diproses, dan mendapatkan hasil IRR adalah 16,747%. Artinya proyek ini menghasilkan keuntungan tingkat bunga sebesar 16,747% per tahunnya. Kemudian apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan adalah 15% tadi per tahun, maka kita bandingkan IRR-nya tadi 16,747% dibandingkan dengan IRR 15%. Jadi IRR-nya itu lebih besar dari 15%, maka dapat kita katakan proyek yang kita laksanakan ini sudah dapat layak untuk diterima. Dan selanjutnya adalah online pelaporan. Pelaporan pada proyek sistem informasi kerja ini akan dilakukan melalui proyek manajer terhadap pengurus ataupun pemilik sistem ini pada universitas yang bertanggung jawab atas proyek. Kemudian proses pelaporan dilakukan secara rutin 1 kali dalam seminggu, yang dilakukan melalui email para manajer proyek dan email pengurus sistem. Dan setiap kali melakukan pelaporan harus dapat terdokumentasi dengan baik. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai rangkuman seluruh tugas dari mata kuliah MPSI. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.